haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. ربي زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yaitu para habaib dzurriyyatur rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan mereka sebagai tolak ukur keimanan bagi seorang hamba. Karena Nabi yang mengatakan tidaklah yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka melainkan orang munafik. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan anugerah oleh Allah untuk bisa mencintai mereka semuanya, ahlu baitin Nabi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita taati, yaitu para ulama, para kiai, para asatid, yang mana keberadaan mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi-nabi. Sehingga suatu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Man hum ya Jibril?" Siapa itu ulama wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah." Ulama, mereka adalah lampu pelita penerang umatmu dunia sampai akhirat. Makanya kita tidak boleh kurang ajar dengan para ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan juga anugerah dari Allah untuk senantiasa bisa mencintai dan mentaati mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus di sini yaitu guru kita semuanya, pengasuh daripada Pondok Al-Asy'ari, yaitu Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Arifin hafidallahu wa ra'ah wa mata'anallahu bituli hayati syarifah wa nafa'ana wa bi jami' ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap kepada para kiai, para guru-guru, para asatid, para habaib yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, ta'zim, cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita mohon mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita, para habaib kita,
kiai-kiai kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kesehatan badannya dan Allah mudahkan segala urusannya dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati para pejabat yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Begitu juga kepada tokoh sepuh masyarakat, segenap pengurus atau dewan daripada pengurus Pondok Pesantren Al-Asy'ari, keluarga besar baik dari bapak maupun ibu yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan juga di sini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang teristimewa di sini hadirin, hadirat, santri baik santriwati, santriawan ya. Kalau laki apa? Santriawan. Santriawan dan santriwati. Tak tahu kita orang santriawan apa dah. Lah pokoknya santre pun sudah ya. Satu aja santre yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan mereka ilmu yang bermanfaat, Allah berikan ilmu yang barokah sehingga semua santri dan santriwati di sini menjadi santri-santri yang min ahlil ilmi wal khair, min ahlil Quran wa sunnah, yang insyaallah bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Eka kaulo epakon bahasa Madura. Madura apa Indonesia? Indonesia apa Madura? Sepakat hello. Madura. Kaulo tanya, sampean orang Madura apa orang Indonesia? Benar Indonesia? Gimana kan? Taib tak langkong jangkolang kaki abdina tak apa bisa bahasa Madura. Tapi kita akan coba akan paksa. Tapi tolong sebelumnya kalau bahasanya kasar cek kocak korang ajar. Bila lopot cek kagel maklum ya, lopot mak sampean ngajak kau meker dukaleh, meker ceramah mau meker bahasa Madura. Nah, jadi kita paksa coba dengan bahasa Madura on launan sopaja pada ngerti. Takok na sampean saya ngerti, kau tak ngerti kan bahasa kaula. Itu saya repot ya. Taib alhamdulillah. Siang mangken kaula sareng panjenengan sadojo papolong, kompol sareng Allah Subhanahu wa taala situng papangkian sesai. Situng kenengan sesai engki kak dintoh majelis maulid, majelis ta'lim, yaitu di dalam kawasan daripada mahallul ilm, yaitu pondok pesantren. Ketahuilah ketika kita ditakdir oleh Allah bisa hadir di tempat seperti ini merupakan satu anugerah paparing dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhinggah, bahkan tidak bisa ditukar dengan dunia dan isinya. Tapi mohon maaf, banyak di antara mereka yang tidak merasa kalau ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maklum orang mangken nekase budi otak gepes saya kabeh, Pak. Yang ada hanya dunia. Kalau belum dapat duit, kalau belum dapat tanah, kalau belum dapat emas, kalau belum dapat rumah, kalau belum dapat mobil, belum dikatakan rezeki dari Allah. Padahal duduknya kita di tempat seperti ini merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa. Cukup keutamaan ilmu ketika Allah Subhanahu wa taala atabu kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, "Qul," katakan hai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ngocak beuna Muhammad, atabu beuna Muhammad. Apa ya Allah? Qul, katakan, "Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma," tambahkan kepadaku ilmu. Allah tidak memerintah kepada utusannya, Allah tidak memerintah kepada nabinya untuk minta yang namanya dunia, tapi Allah memerintahkan untuk minta yang namanya ilmu. Kenapa? Sahabat Ka'ab al-Ahbar atabu, Pak. Ka'ab al-Ahbar neka atabu, "Lau anna
thawabah majalisil ilm bada linnas, saumpamana, seandaikan, misalkan pahala orang entar ke majelis ilmu, pahala orang seajar ilmu badalinas panangale kasatejo manusia, saumpamana mangken sampean hadir Pak Bu patangale pahalana orang ajar laktadalu alaih, niscaya mereka semua akan saling bunuh untuk mendapatkan pahala tersebut. Hatta yatruka di imaratin imaratahu, bahkan para penguasa, para pejabat akan meninggalkan jabatannya, akan meninggalkan kekuasaannya untuk mendapatkan pahala ilmu tersebut. Wa kullu disukin sukahu, dan begitu juga orang-orang sebeda pasar, niscaya mereka semua akan tinggalkan kerjaannya, akan tinggalkan pasarnya demi untuk mendapatkan pahala orang belajar. Tapi sayang, seribu sayang, ternyata apa yang terjadi? Karena pahala tidak tampak, maka hanya orang-orang yang beriman, yang punya keyakinan kepada Nabilah yang bisa untuk mengejar daripada pahala belajar tersebut. Alhamdulillah, ketika kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini untuk menimba ilmu agama. Kenapa saya katakan seperti ini? Ada satu hadis, Pak, Bu, sampai ngeding, Bu. Ngeding, Pak. Takok kapikiran anu apa ru es. Pelkak panas. Kira-kira terus lagi ngeding. Ngeding, terus lagi ya. Ada satu hadis. Hadis ini sebagai cambuk, sebagai peringatan, dan sangat mengerikan untuk kita semuanya. Apa? Nabi SAW atabu, Pak. Nabi atabu dalam hadis dikatakan la yalqallaha ahadun bidzambin a'dhamu min jahalati ahlih. Dikatakan tidaklah seseorang itu ketika dia menghadap kepada Allah, bertemu kepada Allah, membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan terhadap keluarganya. Apa maksudnya? Nanti setelah kiamat bumi ini hancur, habis. Bahkan jangankan isi buminya, jangankan mobil, jangankan rumah, jangankan gedung, jangankan mobil, bahkan debunya pun tidak ada. Seolah-olah bumi tidak pernah diciptakan, hadirin. Habis cerita dunia. Maka yang tersisa sebode sekareneka arwah, ruh kita semuanya yang akan dibangkitkan oleh Allah kelak untuk dimintai pertanggungjawaban. Disitulah ketika manusia dihadapkan kepada Allah, itulah suatu saat-saat yang sangat menakutkan, saat-saat yang sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Ketika setiap manusia berhadapan langsung kepada Allah, tidak ada yang namanya halangan sama sekali. Tidak ada guru, tidak ada nabi, tidak ada orang tua. Setiap individu perorangan akan bertemu langsung berhadapan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilakukan di dunia. Lebek to ngadep ke Allah nih Pak, dosa paling raja, dosa paling raja seiki oleh manusia. Area bener dosa judi, Pak, bener dosa ngenom, bener dosa zina, dosa paling raja, dosa sing paling top yang dibawa oleh seorang manusia ketika di dunia dia biarkan istri dan anak-anaknya bodoh terhadap ilmu agama. Naudzubillah. Itu kenapa orang tersebut bisa bermaksiat, orang tersebut zina, orang tersebut judi, orang tersebut maling, karena kebodohan yang ada pada dirinya, karena tidak dididik oleh ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirnya kita pada saat ini
dalam rangka memperingati Maulidun Rasul, Maulidun Nabi Muhammad sebagai ungkapan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta ini Pak Bu adalah modal pokok, modal utama ini cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada syariat. Kalau tidak ada cinta, kita semua tidak ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Adam Pak Bu oneng ke Nabi Adam, datuk kita semua Nabi Adam nih Pak bekto keluar dari swarga, keluar dari swarga. Bode etunya. Dalam riwayat Nabi Adam nih Pak Bu 300 tahun tak bengal ongak kalange robona Pak. Tak bengal ngangkak robona kalange napa? Todus ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sekarang lihat, mereka bermaksiat dengan bangga menghadap kepada langit seolah dia menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut dalam dirinya, sombong. Lihat Nabi Adam alaihissalam 300 tahun tidak pernah dia itu melihat ke atas. Seraya bermohon kepada Allah, sobaja tusah-tusana pasapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Adam neka Pak Bu nyoon sapora ke Allah, tidak kunjung datang jawaban dari Allah. Sedih Nabi Adam, sehingga situng bektah Nabi Adam neka engak kasih tung nyama. Engak kasih tung nyama yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sehingga Nabi Adam atua Pak Bu bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Dikatakan, ya Allah, berkat kemuliaan keagungan makhlukmu yang bernama Ahmad yaitu Sayyiduna Muhammad, faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ketika disebut nama Nabi Muhammad dipakai untuk tawassul, seketika itu juga Allah memberikan jawaban, hai Adam, dari dimma benar tahu akan kemuliaan nama tersebut. Dikatakan, ya Allah, ketika aku berada di swarga, waktu abdina berada di swarga, ya Allah, abdina tak langala tidak melihat daripada bebatuan, tidak melihat daripada dinding-dinding yang ada di surga, melainkan di situ terpampang namamu dan nama Muhammad. Di situ aku yakin tidak mungkin kalau dia tidak mulia bersanding seorang makhluk dengan nama Khalik yaitu pencipta. Dari situlah aku tahu pasti itu nama orang yang mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan, ya, Muhammad adalah kekasihku, Muhammad adalah orang yang aku cinta. Tapi ada ya Adam yang lebih dari itu, wahai Adam. Apa ya Allah? Perhatikan di sini. Ini bisa didapatkan, diriwayatkan oleh Al-Hakim fil Mustadrak ala Sahihain. Dikatakan di situ, laulahu ya Adam, laulahu ay laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena dia, hai Adam, aku tidak akan ciptakan kamu. Wa ma khalaqtul jannah, dan aku tidak akan ciptakan yang namanya surga. Luar biasa cintanya Allah, sehingga Allah menciptakan surga, menciptakan Nabi Adam dan kita semua sebagai keturunannya, menciptakan bumi ini. Allah hanya ingin menampakkan, memberitahu, abritahu Pak, abri oning kasatoje manusia bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Andaikan Allah tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan surga, tidak menciptakan bumi ini, tidak ada yang tahu kadar cinta Allah kepada satu makhluk ini yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Diciptakanlah manusia, diciptalah alam semesta, binatang dan lain semuanya agar tahu, supaya tahu oleh oneng Pak bagaimana besar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga cinta dengan Nabi Muhammad hukumnya wajib mutlak, sehingga tidak beriman orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Lalu di kemudian hari ada yang namanya syariat, ada sholat, ada zakat. Itu hanya bentuk bukti Allah ingin tahu benar ndak kau cinta dengan kasihku Muhammad. Membeda orang ngocak cinta hanya di mulut,
tidak sholat, tetap judi, tetap mabuk, lecek, dusta, kedzab. Ini yang harus dipahami. Cinta modal utama. Allah beritahu, seberapa besar cintamu, buktikan kepada kekasihku Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad disebutkan di sini oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, kitab rujukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan oleh Al-Imam Zainuddin di sini bahwasanya sebelum kita mengenal semuanya, bahkan Allah, wajib kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad babullah, pintu untuk bisa sampai kepada Allah. Laula Muhammad, tidak akan mungkin kita kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedemikian hebat Nabi Muhammad, ternyata tidak ada yang tahu kemuliaan beliau. Yang tahu kemuliaan Nabi Muhammad hanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga situng bekto Pak, Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersama Sayyidina Umar ibnul Khattab entar ka sapa? Entar ka Uwais Al-Qarni. Atemu apangki Uwais Al-Qarni. Lalu yang kedua ini, kedua sahabat Imam Ali dengan Sayyidina Umar bercerita tentang keutamaan daripada Rasulullah. Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini. Apa tuh guna Uwais Al-Qarni? Wallahi ma ta'rifani, demi Allah sampean kalian berdua ma ta'rifani, tidak tahu akan keagungan Nabi Muhammad illa billah, kecuali hanya bayangan saja. Hanya bayangan. Tapi kita lihat bagaimana cinta para sahabat kepada Nabi, walaupun hanya bayangan, tapi cukup untuk membuat mereka cinta, iman dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya sahabat? Sampai-sampai dikatakan oleh Urwah, sahabat Urwah, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Tabuna Urwah tabuna apa? Abdina tak pernah nangalee orang secinta ka orang lain pada na orang sahabat cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta para sahabat? Nabi Muhammad neka Pak, Bu, bila Rasulullah neka ada Bu acaca ya para sahabat, sahabat nunduk satu aja. Ada saya bengal ongak Pak Bu, nunduk satu aja. Ada saya bengal ongak. Ketika Nabi meludah, itu semua para sahabat berebut Arab Bu ngalak copana Rasulullah Pak. Kosap aki karobenah kabetena Pak, untuk mengambil berkah. Bahkan ketika Nabi wudu, mereka hampir saling membunuh untuk mendapatkan air wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di sini seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini adalah sahabat penyebab turunnya syariat azan. Abdullah bin Zaid situng bekto nega Pak tedung mempeh atemo malaikat nega gibe lonceng. Tanya ki moso Urwah moso Abdullah bin Zaid, hei makhluk Allah, arwah apa? Lonceng beremah jual kangkok. Atanya malaikat, untuk apa Bu Naria? Arya beri hadiah ke Rasulullah, begia ke Rasulullah untuk tanda masuk bektona sampejeng atau sholat. Jariah menbekna tero tawa beda saya lebih bagus. Apa ruah? Wahai makhluk Allah. Maka malaikat tersebut mengumandangkan, menalkinkan adzan kepada sahabat Abdullah bin Zaid tadi. Allahu Akbar sampai akhir. Setelah ditalkin kalimat adzan, jaga Pak, tak kerjat Abdullah bin Zaid. Begitu jaga, buru entar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat ke Rasulullah matur carita ke Rasulullah tentang mimpinya. Subhanallah, bersamaan dengan turunnya wahyu, maka disyariatkanlah adzan di situ. Cerita ini yang kita garis bawahi bukan masalah syariat adzannya, tapi bagaimana cintanya Abdullah bin Zaid kepada Nabi Muhammad. Situng bekto Abdullah bin Zaid beda jalan Pak, bekto beda jalan di luar Madinah. Atemu apa kita situng orang abri kabar, ya Abdullah bin Zaid beuna tak ngading kabar apa mangken Madinah lagi heboh,
Madinah lagi luar biasa sekarang kisruh. Di Madinah sedang bergoncang sekarang. Semua berteriak, semua sedih, sedang berduka. Beda apa? Sayyiduna wa maulana Muhammad sabung Omar. Tak kerja Pak. Abdullah bin Zaid ngeding Rasulullah Pak Omar. Benarkah ini? Benar ini berita. Benar, benar. Angkat tangan. Ya Allah, kalau memang kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka apa artinya kedua mata ini? Kedua mata ini ketika sudah tidak bisa memandang wajah Nabi, maka tidak ada artinya. Ya Allah, butakan mataku malam hari ini juga. Dicabut matanya ya Allah. Kita lihat bagaimana sahabat luar biasa, bahkan tidak ketinggalan seorang wanita yang bernama Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansariyah. Nusaibah bu bebinek neka bu, bila beda perang neka lalakon nas. Nusaibah neka agabe masaan untuk orang-orang mujahid. Dia membawa obat-obatan, kalau ada yang luka mujahid diobati. Begitu Nusaibah situng bekto neka emok kamasaan nah, ada orang kafir yang bernama Ibnu Gom'ah. Ibnu Gom'ah neka adabu somber, sesomber ya. Hari ini aku tidak akan pulang dari peperangan sebelum Muhammad meninggal. Hari ini al-yawm, kalau bukan aku yang mati, Muhammad yang mati. Nusaibah nekah ngeding Pak Bu, ketel kopengah. Beda edepor. Ala ko masak ngeding. Beda situng orang kafir nyale Nabi Muhammad mancang. Ngalak pedang entar Pak ke medan perang. Siapa sing ngocak gelok? Kema orangnya. Ibnu Gom'ah agel Pak nangali bebinek. Kau berhadapan dengan aku sekarang. Tidak banyak bicara. Ada tak acacap boleh Pak, langsung ditebaskan pedangnya ke tubuh Ibnu Gom'ah. Berkali-kali tuang keng tak madas Pak. Kenapa? Ibnu Gom'ah ketika itu memakai baju besi. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Ibnu Gom'ah dengan mudah menebaskan pedangnya ke leher daripada Nusaibah binti Ka'ab, tersungkur jatuh bersimbah darah. Datang anak Nusaibah, anak saya orang binek gelak neka datang Pak, tolong emakna seret berseederna Pak. Apa tebuna Nusaibah? Hai anakku, tinggalkan diriku, jaga Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kecintaan seorang sahabat dengan Nabi yang sangat luar biasa. Ternyata Pak, kecintaan para sahabat tidak ada sebanding dengan kecintaan Nabi kepada umatnya. Tidak sebanding Pak Bu. Andaikan kita hari ini maulid, berik norok molot, sadu malam molot boleh, benar sampai molot, belum ada bandingannya. Itu belum seberapa, sehingga Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai beliau mengatakan, lau amilna kulla yaumin au kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Andaikan kita setiap hari mengadakan maulid tiap hari tanpa henti, tak bu ambu amolot benar, itu sudah satu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas wujudnya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad? Teroneng Bu? Hah? Kira-kira men sampean oneng ka cintana Nabi getet tak getet ka Nabi Muhammad Bu? Bu, tedung. Duh. Hei, ngeding kian. Bu. Pak, ki ngeding, Pak. Men sampean ngantok, ayo ngen jembental tedung abarang. Be, karering cerengan kau udah, Pak. Ngeding ki? Teroneng cintana Rasulullah ka umat dah. Ongguan. Perhatikan baik-baik, biar kita gati sama Nabi, biar kita cinta dengan Nabi Muhammad. Bagaimana sih cintanya Nabi kepada kita, Pak? Kita lihat di sini. Detik-detik ketika Nabi akan meninggal dunia. Kita lihat di detik-detik akan meninggal dunia, Pak. Datang malaikat Israel neka datang ke Rasulullah, matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, abdina datang parentah sarang Allah untuk nyabuna ajunan mensambian poron
sampean ende cabut ya Rasulullah, men sampean tak poron abdina abli ya ke Allah Subhanahu wa taala. Permisi. Seorang malaikat Israel yang tidak pernah senyum, yang sangat menakutkan bagi semua manusia, begitu menghadap kepada baginda Nabi, permisi Pak Mator, ya Rasulullah, aku diperintah untuk mencabut nyawamu, kalau engkau mau aku cabut, kalau tidak engkau abeli ya boleh abeli. Apakah Nabi nyuruh kembali? Tidak. Aina Jibril, aina Jibril, aku butuh Jibril sekarang. Seketika malaikat Jibril datang Pak. Lah malaikat Jibril datang, katanya, "Hei Jibril, kau tahu Jibril, sekarang Israel sudah ada di hadapanku. Artinya sebentar lagi aku meninggal dunia. Aku hanya mau tanya Jibril, kalau aku sudah meninggal dunia, siapa yang menjamin umatku?" Hei Jibril, mensengkok sobung omor, mensengkok lamate ya Jibril, siapa si ajamin tang umat Jibril? Jibril tak bisa jawab Pak, abeli ka Allah, mater ka Allah. Begitu malaikat Jibril mater ka Allah, Allah atabu, ya Jibril, akhbir Habibih Muhammad. Jibril kabela, kabela ya Jibril, katang kekasih Muhammad ya Jibril, lan ukhdilahu abada, aku tidak akan susahkan dia dalam seumur hidupnya, aku tidak akan sia-siakan dia. Wakhbir Habibi Muhammad ya Jibril, abri kabar, kabela kakasihku Muhammad ya Jibril, annal jannata saungkuna swarga muharramatun, haram hukumah dimasuki ala sairil anbiya wa umamihim qabla anta wa ummatuk. Hai Jibril, kabela ya Jibril, bahwasanya surga haram hukumnya dimasuki oleh semua para nabi dan semua umatnya sebelum engkau dan umatmu yang terlebih dahulu masuk, wahai Jibril. Begitu Nabi Muhammad ngeding kabar Pak, mendapatkan jaminan, al-an taba nafsi. Oh menak gerwa Jibril, ampun abdina tenang Jibril, ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Cabutnya Bapak, cabutnya Ben. Begitu dicabut, diambil dari ubun-ubun, ditarik. Apa? Nabi kesakitan. Tarik. Bahkan dalam riwayat Nabi pingsan telo kaleh. Kalenger Pak Bu. Begitu dahsyat sakaratul maut. Di tengah kesakitan ini kayak tengah-tengah sakit Pak. Ki epekir kau lebih sambian satu aja seepekir Pak. Ya Israel, beginikah sakitnya sakaratul maut? Demi Allah ya Rasulullah, ini aku cabut yang terpelan, yang terlembut dari semua makhluk Allah. Ya Allah, Arya si paling temang engkinaam ya Rasulullah, bermasalah. Kalau begitu, fasyaddad alayya khaffif ala ummati. Hai Israel, pak aja kasengkok pademang tang umat. Luar biasa cinta Rasulullah kepada kita. Di detik-detik dicabut nyawa, sakitnya sakaratul maut, kita seepekir Pak. Begitu dicabut, sehingga dalam riwayat dikatakan juga di sini, sakaratul maut yang dialami oleh umat Nabi Muhammad itu rasanya separuhnya ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Begitu Nabi meninggal dunia di hari kebangkitan, ketika semua manusia dibangkitkan, Nabi dibangkitkan yang pertama. Begitu Nabi bangkit dari kubur, Nabi masih membersihkan daripada debu yang ada di rambutnya. Oburan eka penuh tanah Pak, ada posak tanah, kepesaki. Oh enggak sakonek nangalai Jibril, ya Jibril, ini hari apa wahai Jibril? Ada apa wahai Jibril? Dikatakan hari ini adalah hari kebangkitan. Al-yawm yawm tub'atsun. Hari ini hari kebangkitan. Hari kebangkitan Jibril? Naam. Iya ya Rasulullah. Aina ummati? Aina ummati? Aina ummati? Mana umatku hai Jibril? Kita yang ditanya. Apa kata Jibril? Wallahi, demi Allah, belum ada satupun manusia yang dibangkitkan kecuali engkau ya Muhammad. Kita yang ditanya Pak, Bu, kita yang ditanya.
Apakah sampai di situ Nabi pernah kita? Tidak. Ketika sudah di mahsyar, semua para anbiya disiapkan mimbar dari nur, dari cahaya, bertahtakan berlian. Semua para nabi sudah siap naik di atas mimbar untuk masuk ke dalam surga. Ternyata ada satu mimbar kosong, ada orangnya Pak Bu, ada orangnya. Mimbar itu kosong. Siapa ruah orangnya? Yang hari ini kita adakan maulidnya. Yang hari ini karenanya kita berkumpul Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa Nabi tidak mau naik? Di situ ternyata Nabi sujud di hadapan Allah, nyoon ke Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, madza turidu an asna bi ummatik?" Ya Muhammad, apa yang kau inginkan aku harus berbuat untuk umatmu? Mengatakan, "Ya Allah, ajil hisabahum." Cepat hisab petang umat ya Allah. Thayyib, kata Allah, "Naam." Dicepatkan semua hisabnya. Apakah cukup? Nabi belum puas, Nabi belum ridho. Nabi nyoon ke Allah, "Ya Allah, aku mau ke neraka. Aku mau cari umatku di neraka." Dipersilahkan oleh Allah, "Silahkan kau cari umatmu di neraka." Nabi sampai di neraka, atamuka malaikat penjaga neraka. Dikatakan apa? "Ya Muhammad, matarokta min ummatika li ghadabi rabbika baqiyah." Hai Muhammad, tidakkah kau sisakan satu saja dari umatmu untuk merasakan azabnya Allah, untuk merasakan murkanya Allah daripada perbuatan yang dilakukan di dunia? Wallahi, hari ini aku menagih janji Allah, yang mana ketika di dunia Allah memberikan ayat kepadaku, "Wala saufa yu'ti rabbuka fatardah." Wa wallahi, dan demi Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Sekarang demi Allah, aku tidak rela satu umatku masuk ke dalam neraka jahanam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini terus kita tak ketika Rasulullah. Di mana otak kita? Di mana hati kita? Di mana perasaan kita? Ini yang harus kita pahami. Jangankan wujudnya Nabi Muhammad, jangankan wujudnya Nabi Muhammad, sampean mangken Pak, sampean lambat kan sobung di dunia kan? Sobung. Mangken sampean bodoh, siapa sih mau bodoh sampean? Bu, siapa sih mau bodoh sampean? Allah. Yakin? Sampean mangken Pak bisa ada boneka Pak, lesanna sampean siapa sih apareng? Sampean beri kopeng siapa sih apareng? Sampean beri tanang siapa sih apareng? Beri soko. Untuk apa Allah berikan itu semua? Lihat dalam Al-Quran. Al-Quran Pak, kalau anda orang yang beriman, anda orang yang bertakwa, apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fih. Ai hadzal kitab, yaitu kitab Al-Quran, kitab suci, kitab mulia, firman Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau anda bertakwa, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tidak ada keraguan. Ittifaqul ulama, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu terhadap Al-Quran, kafir hukumnya. Lihat. Apa itu guna Al-Quran? Wallahu akhrajakum. Allah maka luar sampian satejo. Lambok sampian sobung Pak Bu. Mangken sampian bodoh, arwase maka luar Allah. Dari dimma Allah maka luar sampian. Dari dimma Bu, Pak? Hah? Lebet dimma? Lebet tol? Hah? Lebet dimma? Hah? Lebet Palabuhan? Min butuni ummahatikum, dari tabuna emakna sampian. Sampian neka mangken epa bode sareng Allah, epa kaluar sareng Allah dari tabuna emakna sampian. Dari tabuna emak. Loh, bekto sampian rembi la ta'lamuna syai'ah. Kalian tidak tahu ning panapa Pak Budu Pak. Coba tanya lagi, nyari pohon sampian. Orang alim, wali sekalipun yang hebat, sepandai pidato, kira-kira bekto rembi langsung trot, assalamualaikum bodoh. Sobung Pak. Tak tahu ning panapa Budu Pak. Tahu ning panapa? La ta'lamuna syai'ah. Lebek to sampean tahu ning panapa nih Pak Bu? Wa ja'ala lakumus sam'ah wal absar
wal afidah la'allakum tashkurun. Ketika Allah itu melahirkan Anda tidak tahu apa-apa, Allah jadikan pangedingan supaya bisa ngeding. Paham, Bu? Bu. Mbak tak ngeding sampean, Bu. Hari menoreng kopok berat loh, Bu. Kaulah atau moreng kopok emosi, Bu. Kaulah tanya, "Keh, tika beres, keh?" Ada, Beb. Kaulah tanya, "Keh, tika beres?" Ada, Beb. Keh, kaulah tanya mangken, "Tika beres?" Ada yang maksa, Habib. Tada, Beb, engkau tandi beres. Repot tak repot mau soreng kopok? Repot. Sampai naik beri pangedingan sokor, Pak, Bu. Ada yang berdebak-debakan, kalau berempat ya. Biasanya kalau berempat, 1 jam cukup dengan kilo. Ebrina bak-tebakan man sampean bisa ebrina hadiah umroh. Ndak. Papolong otak gekebine kah. Pati disitung peker bon. Kan jek mangken deki lasaran acara. Man mangken tak fokus sampean deki. Ayo, beda orang kopok, beda orang bui, bisu, beda orang buta. Orang buta pesena ekala moso orang kopok. Orang bui nangalee berema carana orang sebui sebisuneka abri tau kase buta cek pesena ekala moso orang kopok hadiah umroh men bisa sampian. Ayo endang gon lastaran acara musyawarah rapat bahsul masail, cari jalan keluar, cari semua kitab rujukan, menemu entar kata lango oleh hadiah umroh. Ayo berema kira-kira abri tahu tak bisa. Bui, berma. Atulit buta. Apa itu tulit sahabat? Tak tahu. Ayo berma jarana. Bon, peker. P R ya, menemu entar. Bon, jelas. Nah, coba sebelum Anda masuk ke jai sagone, oleh apa ngantok sambiang. Ada ndak? Bon. Kau lu mangken atanya, Pak, Bu. Kompak ya. Kompak. Mensampian beri hadiah moso orang mau apa? Sakalangkong. Menbede orang beri tak ngocak sakalangkong orang apa ruah? Pak, orang apa, Pak? Bui. Bener orang ada bener bek-tebakan. Ada bek-tebakan sampian, wah kacau. Pak, Bu. Sampian misalnya yolok. Jong kan nak, Jong. Arya, engkau andi HP anyar, Jong. Tak yang kui lah kalau nah apa dia HP untuk siapa, Beb? Yang untuk sampean apa dia, Beb? Cedak ke, Beb? Kurang ajar tak kurang ajar? Meta kompak tak kompak kayak terus lagi ambu penceramah. Ayo Pak, sampean menbed abri ka orang ampu abri mobil, abri motor, abri bungko, abri satu jona pun sampean ka orang gote kareng dia. Keng orang dia tak ambil terima kasih, tak ngucap sakalangkong sakale, benyale kesampean. Orang apa ruangnya mana? Orang korang, men orang korang ajar minta apa? Patap, minta ging, jo, apa boleh? Minta san, sepakat, ngkuan, sepakat tak sepakat? Pak, men bede orang tak terima kasih, beri tak terima kasih, korang ajar tak korang ajar? Sepakat? Bu, menbodoh orang beri tak terima kasih, bahkan nyale, berarti orang korang sepakat? Begitu dia orang korang ajar berarti minta patap. Jelas? On. Allah nih kata Bu, sampean lambek sobung. Sampean lambek sobung. Pakal luar lebet tabu nak emak na sampian, ben sampean tak oning panapa? Beri pangedingan sop aja bisa beri pangabesen sop aja bisa beri ate sop aja bisa arasah senang bunga sosa sakabian nabon. Untuk apa Allah apareng dia? La'allakum taskurun sop aja sampean asyokor ka Allah. Pertanyaan, mangken sampean andi mata, Bu? Andi kopeng, andi tanang bisa alako, andi soko bisa jalan, berarti wajib apa? Syokor. Sudah, terima kasih sama Allah. Beremah, terima kasih ke Allah beremah. Ayo santre, beremah, terima kasih ke Allah.
Alhamdulillah. Kalangkong ya Allah, Bu, tak cukup Pak, Bu. Ngaki Pak, Bu. Saya di Budi ya. Si ampo kata gel, si ampo kata toko. Ngaki gelu. Ya, ngaki. Ini oleh-oleh untuk Bu. Jadi sampian neka ngaji oleh beda oleh nah. Orang ngaji neka Pak harus ikhlas karena Allah. Cak orang matura karena Allah, bener karena oleh. Sampai datang karena apa? Pola oleh jajan. Men pola oleh jajan bener karena Allah, karena bener karena Allah, karena oleh. Pon. Syukur ka Allah nomor situng anta budahu. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah. Nomor situng. Nomor 2 antu azimahu, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Nomor 3 imtithalu awamirih, mengerjakan perintahnya. Nomor 4 wajinabu nawahi, meninggalkan larangannya. Ayo sekarang kita bahas bagaimana Bib memuliakan Allah. Jangan bermaksiat. Ketika Anda bermaksiat berarti Anda meremehkan Allah. Bagaimana meremehkan Allah, Beb? Ayo, hari saja punya guru, santri, cong, nak kanak, mangken ulangan ujian. Ayo, pas siap, pulpen nakap bisa saja, totop kitab cek beda si nyonto, cek beda si nyontek. Guru toju sebagai pengawas, ngabes ka santre. Mau temu beda santre muka kitab terang-terangan, beremah kira-kira. Pengawas ngamuk tak ngamuk? Pegel tak pegel? Ana apa pegel? Ana apa ngamuk? Guru jawab, meremehkan, korang ngajar selebritahu jek nyontok mau kake tap terang-terangan arwah santri korang minta patap lah. Begitu juga Allah Pak Bu ngaki, Allah pun begitu. Allah maha melihat, alimun bikulli syai'. Lah men beda orang amaksiat, abekna oneng, abekna yakin ce Allah ngabes ka abekna keng pakun amaksiat, arwahnya mana meremehkan pandangan Allah. Mabuk, ngenom, bekto ngenom, Arya tahu, ya besaran Allah beremah ya, keng nanggung kari saparo lah terus aki geluh. Arwahnya mana meremehkan pandangan Allah. Lemen beda orang maksiat yakin abekna tak iya besarang Allah, arwah hukum maka kafir murtad. Kenapa? Menghilangkan sifat wajib Allah yang maha mengetahui. Abekna ngenom, abekna judi tahu. Bekto judi ngajak kajian, ayo main judi yuk, ayo ngenom yuk. Belang kok takut temu. Ada ngetek adik saya tahu kan bodoh Allah. Tak tahu Allah tak ngabos. Arwah murtad. Kafir. Paham kira-kira? Itu namanya meremehkan pandangan Allah. Nah, bentuk syukur itu Pak Bu adalah menjalankan perintah. Apa perintahnya Allah? Sampejang. Pak, saya Budi sampejang Pak. Pak, sepuh gelak kal berempah, kal petan apa kal empak? Santre kal empak. Saya mau kat toko, saya kata gel kal berempah Pak. Ayo jujur. Men sampean jaga kal petok, berarti sampean orang korang minta patap bermah. Ayo puasaan Ramadan siang-siang colok nangokos aru apanya mana tak syukur ka Allah. Lah orang tak syukur nyaman orang korang ajar minta patap. Pak hoi ngeding Pak, saya budi robo-robo tegel ruah. Hah? Bila muka toko, bila kata gelap pakai adzan sampean ya? Hah? Ayo bermah. Begitu juga menjauhi semua larangan Allah. Ketika Anda langgar larangan Allah berarti Anda tidak bersyukur kepada Allah. Apa larangan Allah? Jangan mabuk, jangan narkoba, jangan mabuduk PC. Banyak dah orang mabuduk PC mangken. Banyak tak banyak mangken mereka Pak, banyak orang lebur ka mabuduk PC Pak. Lebur ka PC saya abung-abung arwah. Ayo jujur, hati-hati. Ya kalau ini tempatnya gudangnya Kiai sudah di sini, tapi tidak apa-apa Anda sebutkan lagi di sini.
dosa dusana orang sema buduk pese ben seneng ka pese ngak kerua pak arwah dusana pada benzina mosok makna tibi. Siapa sih ada bu? Orang yang kita peringati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Allah. Orang si ampo narkoba, orang si ampo ngenom, orang si ampo mabuk, ketika dia meninggal dunia dan tidak taubat kepada Allah, ketika dikubur, waktu dimakamkan menghadap kepada kiblat jenazahnya, selesai dikubur, handai tolan kanca-kanca mulai satu aja, keluarga mulai mare tebuna sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah abali kaleh kuburna kaleh, dipastikan jenazahnya akan membelakangi kiblat, mongkor ke kiblat. Kenapa? Karena bencinya Allah kepada orang yang suka mabuk. Sedangkan negeri kita sekarang sudah krisis narkoba. Tidak tua, tidak muda, tidak laki, tidak perempuan, pejabat, artis, orang biasa, semuanya dengan mudah mengkonsumsi minuman keras, dengan mudah mengkonsumsi narkoba. Tidakkah kau dengar hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya di neraka Jahanam ada satu sungai namanya Sungai Ghawthah. Apa itu Sungai Ghawthah? Apa isinya Sungai Ghawthah? Isi dari Sungai Ghawthah adalah maaf airnya bukan air yang ada seperti di dunia, tapi airnya dari kemaluannya seorang pelacur yang menjajakan dirinya di dunia sebelum dia taubat. Sampai meninggal dunia dia tidak sempat bertaubat kepada Allah. Papolong sarang Allah neraka pak. Dari kemaluannya itu keluar nanah yang busuk, cairan yang menjijikkan, yang mengalir akili ke sungai. Sungai keruahnya mana? Sungai Ghawthah. Bila aingan laposa, maka orang-orang yang suka mabuk, minum, narkoba, sabu, seret sarang Allah dipaksa untuk minum air dari Sungai Ghawthah. Hati-hati di sini. Jangan gampang-gampang untuk mabuk minum. Karena apa? Kalau anda ingin tahu sebelum anda tanggap namanya minuman keras, coba ngenom kelu aing paceren, kuat na penting. Man sampean kuat minum paceren terus aki bon. Man tak kuat ambu pak, cek terus aki. Henga. Bahaya akibatnya. Terakhir sebagai penutup, hanya berpesan di sini tolong. Ada satu hal yang sering diabaikan baik suami maupun seorang istri maupun anak-anak. Apa itu? Anak sekarang gampang kurang ajar ke orang tua. Padahal dia sudah mondok, dia sudah belajar, pulang ke rumah abentah ke orang tuanya. Bengal mancelah ke orang tuanya. Pak, Bu, saya ingat. Pesan terakhir sebelum saya akhiri ceramah ini, pesan terakhir saya di sini tolong perhatikan. Anda boleh dekat dengan kiai, Anda boleh belajar setiap hari, Anda boleh sholat setiap hari, Anda silakan puasa setiap hari sunnah, di Ramadan puasa wajibnya, Anda bersedekah, semua amal kebaikan Anda lakukan silahkan. Tapi ingat, ketika Anda kurang ajar, bengal ke orang tua, demi Allah haram untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah. Sekalipun Anda sholat mati di dalam Ka'bah, tapi kalau kurang ajar kepada kedua orang tua, haram surga Anda dapatkan. Hati-hati, mati dalam badan sujud sampai celeng pak daina, matinya sujud tapi kurang ajar kepada orang tua, haram mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ukuran durhaka? Allah sudah mengatakan wala taqul lahuma uff. Wala taqul lahuma uff. Jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu itu dengan kata-kata ungkapan paling halus. Cong, tolong cong meleki beres cong, kabaruk emak engkok tok keng ajelen pakun ajelen arwah durhaka. Leh, bila ngocak fe durhaka Pak Bu, berema memancelak ke orang tua, ketak ke orang tua. La haula wala quwata illa billah. Makin banyak orang tua eka tokar ibu kau Pak Bu, eka polong keng eka tokar. Sebelum kau pandai bicara, sebelum kau bisa berbicara, yang mengajarimu berbicara adalah ibumu. Lalu akankah setelah kau pandai bicara, maka bicaramu kau gunakan untuk mencaci orang tuamu?
untuk agetak ke orang tua, mencela ke orang tua. Bahkan tidak sedikit orang yang berani ngampeleng nokol ke orang tuanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hati-hati, ingat kembali dulu Anda waktu masih kecil. Lupakah kalian ketika kalian masih anak-anak, ketika kalian bangun pagi mau berangkat sekolah, siapa yang memandikan kalian? Siapa yang pakaian kalian? Siapa yang menyiapkan makanan kalian? Siapa yang menggandeng kalian ke sekolah kalau bukan ayah dan ibumu? Lalu sekarang setelah kau sudah kaya, kau sukses, orang tua kau jadikan pembantu di rumah. Kau sudah pintar, kau sudah ustadz, kau sudah sarjana, kau bodoh-bodohkan orang tua di rumahmu. Demi Allah, haram untuk mendapatkan daripada surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, Pak, saya ingat orang tua. Hati-hati orang tua. Di zaman Nabi ada satu cerita, seorang anak muda. Nah, anak muda entar ke Rasulullah, Pak. Boleh ya Rasulullah. Oh, baik. Olok orang tua nak nah. Ya Allah orang tua Pak, ya Allah orang tua sepo Pak, entar jalan tertati-tati berat, ngadep ke Rasulullah. Hei orang tua, apakah benar yang diucapkan oleh anak? Tos kelu ya Rasulullah, beri kesempatan aku untuk bicara, silahkan. Dengan suara yang berat, nadah yang berat, ya Rasulullah, dengan syair yang begitu panjang. Singkatnya saja di sini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, lambe abdi naki soge ya Rasulullah, tangan anak lemah, aku yang lindungi dia. Engkau si ajegeh ya Rasulullah. Lambe engkau orang andi, tangan anak tandi panapa. Engkau si arabet ya Rasulullah. Engkau si melaki kalampi. Engkau si beringakan ya Rasulullah. Lambe bekto tangan anak sake. Engkau si susah ya Rasulullah. Lalu akankah sekarang aku sudah tua, tanganku sudah gemetar, aku sudah tidak bisa bekerja, aku tidak boleh mengambil sesuap dari anakku? Rasulullah ngeding nangis Pak, akili aing mata. Nangis Rasulullah. Apa tuh benar Rasulullah? Demi Allah, tidaklah pepohonan dan bebatuan mendengar ucapan orang tua ini. Batu, pohon, satu aja nangis Pak. Itu benar Rasulullah Pak. Nangis melihat orang tua yang seperti ini Pak. Dia mengambil hanya untuk makan, dilaporkan ke Rasulullah. Nangis Pak Rasulullah Pak. Bahkan kata Rasulullah, batu, pohon satu aja nangis. Lalu Rasulullah menoleh kepada anak, hei ya anak, anta wa maluka li abik. Nya bena hartana bena andina orang tua bena. Selagi orang tua Anda hidup, jangan pernah Anda merasa punya harta. Harta Anda, harta orang tua. Hati-hati di sini. Banyak anak abri pese ke orang tua pareken. Orang tua otang etaki. Orang tua na sampian tak pernah nagi ke sampian Pak Bu. Mek bede anak nagi ke orang tua. Bahkan tidak sedikit orang laki neka mangken takok kabine Pak. Abri pese ke orang tua nang ngetak dari binena. Ngetak dari binena arwah bine kurang ajar. Ben bodoh orang laki akrua, orang laki sebudu. Orang laki takok kabine, orang laki budu. Cukup cerita Alqamah sebagai penutup. Alqamah neka Pak, santrena Rasulullah, sahabat Rasulullah, ketika meninggal dunia tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Akhirnya dikirim Bilal oleh Rasulullah untuk mentalkin. Tidak bisa dia ngucap, padahal dia ahli dzikir. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah. Rasulullah panggil, apakah ibunya masih hidup? Ya hidup. Panggil ibunya. Ya Allah makna. Katanya ki, hai ibu, ini Alqamah anakmu. Iya, anakmu tidak bisa mengucap daripada la ilaha illallah. Ada apa? Oh iya ya Rasulullah, engkau pegel kata anak ya Rasulullah. Engkau pegel kata anak Rasulullah. Anak apa benar pegel? Lambek bekto kita abine. Arya Alqamah aladin kasengkok ya Rasulullah. Pas lah abine lopa kasengkok ya Rasulullah. Ada anak kabine nah ka emak na lopa. Arya pegel engkau ya Rasulullah. Oh arwah. Itulah penyebabnya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mengaku ruah. Coba Bilal kumpulkan kayu bakar, kita bakar dia bercepat mati. Oh nyaman orang tua pakun tak mangke. Terus bermah, ya
Pasapora, Mus'abtina ya Rasulullah. Begitu dimaafkan oleh ibunya, Bilal disuruh mentalkin, langsung yang namanya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Nabi perintahkan, baik para sahabat semuanya, coba mandikan, kafani dia, kuburkan. Dikafani, dimandikan, semua sudah dikubur. Begitu dikubur, selesai dikubur, Rasulullah masih berdiri di pemakaman di hadapan para sahabat. Nabi bersabda, apa kata Nabi Muhammad SAW? Bahwasanya di sini dikatakan bahwasanya man faddola zaujatahu ala ummihi, man faddola zaujatahu ala ummihi. Hei orang laki, siapa-siapa orang laki si andi bine mengutamakan binena dari emakna, fa alaihi laknatullah, maka bagi dia laknat Allah wal malaika dan malaikat wan nas ajmain dan saja manusia sampai ibunya ridho kembali. Hati-hati sebagai penutup di sini, jangan sampai Anda kurang ajar kepada kurang Anda. Ketika Anda kurang ajar, demi Allah semua kebaikan akan sia-sia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat Maulidur Rasul, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, berkat kemuliaan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang ada di pondok ini, kita mohon ya Rabb, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan engkau hapuskan semua kesalahan kami, engkau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, dan mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang banyak hutang lunaskan ya Allah. Dan ya Allah ya Rabb, bijahi habibika Muhammad, jadikanlah kami ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan tidak ada yang lebih mahal yang turun dari langit ke bumi ini melainkan hidayah dari Allah, dan tidak ada yang lebih mahal ampuh yang bisa menyampaikan amal kepada Allah melainkan keikhlasan. Ikhlaskan niat, mohon hidayah kepada Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda wa aizu man tabar wa sabirka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana wa umural muslimin wa umural ma'had bijahin nabiyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Habib Ali Ridho bin Ahmad Al-Haddad. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, demikianlah acara demi acara pada kesempatan kali ini dinyatakan selesai, dan dari kami sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dzikra